Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya mau mengingatkan tonton sampai habis agar tidak gagal paham atau salah mengartikan. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Terus niki permintaan kula pancen boten ngaos umum nggih, ngaos khusus, dan kula secara amdan secara sengaja badhe dherekaken Sobi wonten Gus Muid, wonten Ki Abdul Munim, sedanten anak-anak Mahatali. Kula mohon didengar betul ini kula badhe maos kitab Ar-Risalah. Pertama saya baca kitab Ar-Risalah di depan umum nembe niki sebagai bentuk penghormatan kula kalian Gus Sobi, sekaligus pamit uzlah. Terus ngeten nggih kula cerita ya, fikih yang sudah Anda geluti. Sebenarnya kula yakin jenengan nekuni fikih wong kiai-kiai mriki ahli fikih. Nggih wau tasawuf niku mergo ora ono pilihan wau. Mergo rai ini rai kedonyan kabeh. Enggak meyakinkan kalau nekuni tasawuf. Karena kalau tasawuf mengajarkan tarkut dunia itu juga dikritik oleh ahli fikih. Imam Ghazali itu pernah marah besar, kamu jangan belajar tasawuf sampai robdud dunya bil kulliyah, membuang dunia secara penuh, karena itu yu'addi ila sukutil haji wal kafaro al maliyah. Kalau kamu tidak punya uang itu artinya nggak bisa haji, padahal haji itu wajib. Bisa haji kalau punya uang. Terus kafaroh maliyah, kalau ada orang desa tertentu itu kafarohnya itu kadang memerdekakan budak, itu juga mahal. It'amu sitina miskinan juga mahal. Kalau sudah kere dosa itu agama rugi, ditarik kafaroh ora di dhuwit, dilebokno neraka melarat wis suwi kok mlebu neraka. Jadi wong melarat itu bingung wong akeh. Nah ini kamu mau dihibur dengan tasawuf. Kalau sampean kuliah tasawuf berarti tasawuf gak pilihan tapi hiburan. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Tasawuf itu harus jadi disiplin ilmu. Ya, jadi disiplin ilmu. Kayak tadi, misalnya rafdud dunya, membuang dunia itu anil qalbi, tapi bukan anil yad. Supaya kita tetap bisa haji, bisa zakat, bisa sedekah. Kula mohon niki dikaji secara ilmu secara. Nah, ini kula badhe maos kitab Ar-Risalah secara sengaja amdan tentang cara ijtihad. Kitab ini beberapa kali kula sinau ini termasuk kitab sing kula nate ngalami tonjol waktu. Jadi saya normalnya belajar kitab ini lama sekali, tapi kalau belajar pertama normal, terus belajar kedua itu ngalami tonjol waktu. Makanya kalau bawa kitab asli saya yang saya pakai belajar. Ya pertama kalau badhe cerita asal usul ijtihadnya. Iki kula waca nggih kersane untuk barokah redaksine Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya beliau nerangkan faminha qaulullahi ta'ala fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Jadi kalau perempuan yang diceraikan secara bain, ya saya ulang lagi, perempuan yang diceraikan secara bain ditalak 3. Nah, sampean tahu talak 3 itu gimana kalimatnya? Tolak tuki salasan apa tolak tuki. Mau nak sampean salah apa cek santri? Untuk menjadi 3 itu tolak tuki salasan apa tolak tuki. Apa dua-duanya itu baik? Rasa takut kiai ini nak keliru isin, ini isin. Nah itu yang mesti 3 itu tolak tuki salasan. Karena kalau tolak tuki itu bisa semuanya taksis atau semuanya tauhid. Jadi kamu bilang tolak tuki, bojomu main WA, terus kue mangkel mengulang itu ziyadatul bayan apa insya? Kalau insya berarti menambah jumlah. Tapi kalau memperdengarkan ulang berarti tahu. Dialemno. Tulang tasawuf goblok ya kudu rido mbek kodok-kodok.
Kowe kudu rido kowe kodok kodar, termasuk kayak goblok kerpayu rabi kudu rido. Mboten ngoten, ini di fikih nang niku. Bodho iku dosa ngoten wae kersane. Nah, kalau perempuan itu sudah ditolak bain, itu boleh suaminya pertama kembali setelah nikah sama orang lain. Nah, kata nikah itu akad apa wati? Hatta tangkiha zaujan ghairu. Nah, ini kalau waca redaksi Imam Syafi'i. Fahtamala qaulullah hatta tangkiha zaujan ghairu ayyatazawwajaha zaujun sing ghairu. Wa kana hadzal ma'na alladhi yasbiqu ila man khutiba bi. Annaha idza uqidat 'alaiha uqdatun nikah faqad nakahat. Wahtamala hatta yusibaha zaujun ghairu. Li anna asman nikah yaqau bil isobah wa yaqau bil aqdi. Jadi sebetulnya hatta tangkiha zaujan ghairu itu sehingga perempuan tadi menikah dengan suami lain. Nikah itu bisa akad saja, bisa akad plus sudah hubungan intim. Secara lafadz ihtimal. Falamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin talaqaha zaujuha salasan wa nakaha ba'da rajulun la takhilina hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqu usailatahu. Intinya karena berdasar hadis itu akhirnya nikah yang di Quran hatta tangkiha itu dimaknani apa? Sehingga nikah sama lelaki lain dan sudah hubungan suami nopo istri. Jadi ini ya, Imam Syafi'i itu ingin memaklumatkan bahwa logika lughat itu tidak cukup kecuali berdasar penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus sekarang menyangkut iddah. Buatan ini kersane seperti redaksi aslinya Imam Syafi'i. Kitab Ar-Risalah itu kitab panduannya semua orang madhab Syafi'i. Kitab yang dikarang beliau untuk menjelaskan khas-khas madhab Syafi'i sekaligus belajar Quran gitu. Menyangkut iddah misalnya. Dulu itu ada perempuan namanya Subai'ah al-Aslamiyah. Dia suaminya meninggal, kila baru 16 hari. 16 hari betul, wakila 10 hari, pokoknya 16 hari 10 hari kisaran. Dia melahirkan. Nah, dulu sahabat itu juga debat, yang satu berpikir masuk ayat walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhuri wa asyra, berarti ini Subai'ah diiddahkan 4 bulan 10 hari. Sebagian sahabat cara pandang ini melebu partai, melebu kategori wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna hamlah, karena dia adalah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Tentu secara teori lebih spesifik ayat walladzina yutawaffawna minkum. Saya ulang lagi ya, Subai'ah ini kan jenis perempuan yang ditinggal mati suaminya, harusnya lebih spesifik sebagai yang iddah berapa 4 bulan 10 hari, karena lebih spesifik masuk ayat walladzina yutawaffawna minkum. Tapi sebagian sahabat karena dia hamil ya masuknya ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna hamlahu. Jika sahabat itu berdebat, kula waca ndak sampean biar ngerti fikih yang Anda kaji sekarang itu sudah fikih mateng, kayak di takrib di mana kula betul takrib nih. Saya juga bawa Musnad Imam Syafi'i sebagai penghormatan pada majelis ilmu supaya kalian biasa pakai referensi. Faqala badu ashabi Rasulillah dzakarawa al-mutallaqat anna iddatal hawamil ayatuna hamlahu wa dzakara fil mutafa anha arba'ata asyuri wa asyra. Fa'alal hamil al-mutafa anha an ta'tatta arba'ata asyuri wa asyra wa an tadua hamlaha hatta ta'tiya bi iddataini ma'an. Ada sahabat yang cara pandang itu ekstrim. Melihat dia ditinggal mati suaminya berarti iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi melihat dia melahirkan iddahnya waktu hamli, ya 2 iddah itu kita terapkan. Ya 2 iddah itu kita terapkan. Nah, ini asal usul sebelum ditemukan fikih yang baku. Nah, terus wa qala ghairuhu min ashabi Rasulillah, ini yang agak ekstrim, agak provokatif. Idza wada'at dabatniha faqad halat walau kana zawjuha al-sarir. Ini agak provokatif kata sebagian sahabat, karena dia sudah melahirkan ya iddahnya selesai meskipun suaminya belum dikuburkan. Jadi nek ana wong ayu bojone urung dipendem kok ndek ning lahirno niku iddahnya
selesai. Ya, agak provokatif. Walau kana zaujuha ala sarir. Tapi kena rabi jenis wong wedok iki, kowe darep parap matine. Karena ini jenis antisosial kan, mosok sing lanang isih terus dipendem wis napa? Nikah. Itu jelas antisosial. Tapi sekaligus menunjukkan sangat cantik. Gak mungkin ana wong kolu ngrabi wong ngono ora banget ayune. Lah wong elek rasa diidatno wis 2 tahun ra mesti payu rabi. Nah ini zaman berngerti. Nah qala Syafi'i, ini kitab Ar-Risalah, itu kan beliau cerita riwayat. Ini agak provokatif memang dawuh sahabat yang ini, sampai ngendikan walau kana zaujuha ala sarir. Maksudnya meskipun belum dikebumikan, kalau dia sudah watul hamli ya iddahnya selesai, meskipun suaminya masih ala sarir. Ala sarir itu belum dikebumikan. Qala Syafi'i, ini pertama saya baca kitab Ar-Risalah di depan. Seringnya saya baca itu Ihya. Ini sebagai maklumat kula supaya sampean kitab Ar-Risalah ini dikaji. Meskipun sampean jurusan tasawuf kan jurusan alternatif tadi. Sebenarnya Anda kan ingin milih jurusan apa? Fikih. Ya cara kula pancen fikih. Tasawuf wis tinggo hiburan. Karena satu-satunya cara sampean rido mbek goblok, orang ganteng, ra payu rabi, iku hiburane iku ilmu tasawuf. Mergo wong kudu rido ambek kodok kodok. Mohon niku hiburan. Mana tasawuf darani suf, sebagian ulama darani tasawuf dari kata suf. Suf itu kapuk. Kapuk itu meleyang anut angin. Ilmu tasawuf itu pokoknya urip itu anut angin. Makanya Imam Syafi'i itu orang paling benci ilmu tasawuf. Wus antipati. Tasawuf dengan makna tadi. Beliau itu anti ilmu tasawuf dengan makna tadi. Tapi kalau tasawuf dengan makna ngelola ilmu dengan fikih itu baru benar kata beliau. Jujur itu Imam Syafi'i ngendikan, kamu pagi waras belajar tasawuf nggak sampai siang otak kamu ada masalah. Karena kalau pakai tasawuf saja tanpa fikih, kamu menjustifikasi semua kesalahan Anda. Wis kodok subuh ora istighfar. Mergo alasannya ini dicatat. Ayo kangkang kalau kodok subuh itu istighfar enggak kan? Nah, itu tasawuf ya. Mboten ta bukan istighfar. Nah ya malah delete. Makanya Imam Syafi'i masyhur itu, sampean delok teng Manaqib Syafi'i teng Khilyatul Auliya itu diantara makalah beliau itu, kamu tasawuf pagi normal, nggak sampai siang tidak ada masalah. Terus masyhur akhirnya beliau itu banyak ashabi Syafi'i bilang man tasawwafa wa lam yatafaqqah itu jadinya tazandaqah. Tapi kalau kamu tafaqqah wa lam yatasawwaf hanya jadi tafassaqah. Kamu tasawuf tanpa fikih itu kafir zindik kata Imam Syafi'i. Tapi kalau kamu fikih tanpa tasawuf paling banter fasik. Ya paling banter orang fikih kan ngelah hukum. Misalnya saya ini kan nggak kuat puasa, nak muka sama ane kiai kok muka neng omah kan elek. Lu mau ibu-ibu silaturahim nego sobi kan. Lah ngono iku jenenge musafir. Ya wis oleh muka wong musafir. Makanya itu fikih itu tukang ngakali, memang ada cara ngakali hukum. Jadi Gus Muhyidd sering lunga pancen mau Jumatan. Itu fikih itu hindari Jumatan. Podo, kalau kamu di rumah bojomu ra iso blonjo berdoain karena melihat tidak bisa belanja kamu harus nyari uang. Tapi nak kowe lunga, oh ndak tahu saya. Jadi itu fikih. Jadi khilah itu dibenarkan di fikih. Makanya bisa fasik. Kamu punya kambing 40, mau haul, kamu jual 1, sudah tidak wajib. Jadi fikih itu melahirkan khilatul hukmi, apa khilatul. Nah itu yang jenis bisa bikin fasik. Selain sebelum itu sudah fasik. Jadi fasik double. Ya qala Syafi'i fakanatil ayat mustamilatal maknayaini ma'an wa kana asbahahuma bil maqul adzahir apa ayakun alhamlu ingkito al iddah. Terus fadallat sunnatu Rasulillah ala anawat alhamli akhirul iddah fil maut. Terus ini akhbaruna Sufyan an-Zuhri an Ubaidillah bin Abdillah an-Nabi an-nasubi al-islamiyah wa du'at ba'da wafati zawjiha bilayalid. Famar Robiya Abu Sana bil bin Bakak faqala qad tasana'ti lil aswad innaha arba'ata asyuri wa asyra. Fadzakara dzalika subi'a li Rasulillah faqala kadzaba Abu Sana bil
awalnya sakama qala bisa nabi qad halalti fatazawwaji. Jadi intinya itu mulai dulu itu kadang wong hasud itu ya barokah. Jadi ceritanya itu Subhi al-Aslamiyah setelah suaminya meninggal itu dia melahirkan. Alhasil dia terus ingin nikah sama pemuda yang ganteng. Pemudanya ganteng ya seneng karena Subhi ini cantik. Ada orang tua rentah rodok-rodok hasud gak terima ini, idahnya belum selesai kok nikah. Jadi dia lapor Nabi itu sebenarnya karena mangkol, agak-agak mangkel itu. Jadi hasud itu kadang-kadang itu ya penting tuh jaga kontrol sosial itu. Tapi jangan hasud yang drengki kampungan itu ampun, hasud yang agak ilmiah. Dulu itu Sofia itu cantik sekali, anaknya raja. Sofia binti Khuwe, anaknya tokoh cantik. Itu sebetulnya ketika ghanimah itu waqa'at fi sahmi Dihya al-Kalbi. Orang kena Dihya kanca-kancane hasud. Kok enak Dihya untuk wong wayu anak rujuk. Kabeh komplain. Ya Rasulullah, innaha la takhillu ilallah. Ini kedah jenengan. Di bagian antar sahabat itu mesti saling doga ikhlas. Iku cara dora hasud ya kena Dihya. Jadi kadang-kadang hasud itu penting asal rontok-rontok bener. Mboten niku lho mboten gawe-gawe. Sampeyan apale hadis kata kula kan. Sampeyan ora usah pontak Gus kok ngalalo hasud. Ilmumu ora ngakeh. Lho iya kan ada hadisnya la hasada illa fisnaten. Nabi redaksikan juga la hasada illa fisnaten. Hasud itu boleh dalam dua hal. Meskipun ulama akhirnya maknanya ghabta itu kan maknanya ulama, tetap Nabi ngeredaksinya pakai apa? La hasad. Nabi juga ngendikan jika hasud itu harus terjadi pada diri anda, idza hasadta fala tabghi, kalau kamu hasud sementing ojo lanjut. Hasud itu fitrah. Misalnya kamu di pondok ustad ganteng, di bojo elek, suatu saat cah dalem welek ndik tukang ngangsu di bojo ayu, iku mbok kowe fakultas tasawuf tetep hasud, tak jamin. Terus tak jamin entekno tasawufem. Kayak Gus ngeten iki, Gus Muid, Gus Sobi di santri wayu diwaya kiai liya mesti hasud. Wong aku kiai ini mayo kok dene. Mesti. Lho kula niku trauma, sering dilapuri kiai. Wonten kiai lapor kula Gus teng Purworejo niki kisah nyata. Wadah kiai Purworejo, kiai Magelang, kiai iki lah sering lapor. Kula niku semantep gak wayah. Biasanya umat hasud kula nak krungu kabar santri ku ayu diwaya wong liya. Niku langsung umat hasud kula, aku sing mulang kowe ora wani kok. Ngoten niku mon otomatis. Ya udah dewe Nabi fata tabi, tapi kok aja terus laco, terus ngalang-ngalangi, terus mitnah, ya gremeng-gremeng sithik ngono wae maksudnya. Sampean pinter ning pondok ustaz, ya kan? Gak pernah hasud kan pulang. Jebule bocah sing goblok sing sekolah mbok terus. Suatu saat dadi mubalek tenar. Kayak umat hasudnya enggak jawab. Jadi hasud itu tumbuh sesuai konteks sosial. Jadi dia mesti pemenang ora tau ngaji ujuk-ujuk terus ketua MUI. Semana. Sing hasud semangat nih. Makanya Nabi jika hasud itu tidak bisa dihilangkan, sementing fala tabghi, kamu jangan jadi wong sing melebihi apa? Batas. Karena hasud itu kita tidak ingin pun tahu-tahu lahir. Ya mau misalnya sampean ku anteng ustad pinter bojomu elek. Pertama nompo. Bareng didolani kanca sing cah lanang elek melarat, ngajak bojo. Ayo, mesti kowe muni ngene, mesti bojomu iku kelainan. Kok iso gelem kowe iku mesti wong masalah. Padahal di rencana kamu itu kolban salimah, pengen di kolbin apa? Salim. Tapi melihat fakta seperti itu tidak bisa. Masih aku jurusan tasawuf. Nah, akhirnya walhasil itu diprovokasi. Terus Abu Sanabil bilang nikah kamu itu masalah. Walhasil sama Nabi disahkan nikah sama anak muda tadi yang memang idahnya sudah wadul hamli. Enggak sampean ben ngerti susahnya jadi seorang Imam Syafi'i. Jadi sekaligus ini maklumat bagi orang-orang yang sering sidik-sidik qala ta'ala tapi tidak ngaji usul fikih. Problem mengkaji Quran, ayat itu berdiri sendiri dan kadang spesifik. Ya tadi misalnya spesifik walladzina yatawaffawna minkum, spesifik tentang orang yang ditinggal mati apa? Suaminya dan idahnya itu 4 bulan 10 hari. Sementara ayat wa ulatul ahmal itu partainya partai mutallaqah. Ya akhirnya kan sebagian sahabat nganggep ya yang watul hamli tidak masuk yang di al-mutafa anha apa? Zaujuh.
Nah, itu Imam Syafi'i itu mengkaji itu tuh lama sekali, termasuk cara pandang seperti ini. Dan sampai ngerti susahnya jadi seorang ulama. Ya saya ulang lagi, susahnya jadi seorang ulama. Nah terus di antara kitab Ar-Risalah yang saya kenang itu beliau ngendikan naklul amah anil amah itu di atas segala-galanya. Ini di halaman mungkin kalau wajah bersana yang jenengan ngerti barokah wali songo nanti tak ceritani. Di Indonesia itu orang nggak sholat banyak, nggak poso ya wakil. Tapi nak kon mangan ayam tiren itu tidak mau. Artinya apa? Wali songo itu berhasil menanamkan haram bahkan bagi orang yang tidak mengindahkan sholat. Ya misalnya ada warung itu terkenal jual ayam tiren, itu mesti diciri. Padahal dia nera sholat itu fasik, orang poso ya fasik. Mestinya mangan batang yang menisan fasik kan gitu. Tapi tidak juga. Nah, kata Imam Syafi'i, naklul amah anil amah itu penting. Saya ulang lagi, naklul amah anil amah itu penting. Makanya guyonannya saya itu pernah ditanya seorang jurnalis. Ini kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei dulu, ya ketika kerusuhan Mei dulu, itu daging apa itu babi itu utuh di pasar. Yang dicuri itu daging kambing. Lah yang jarah itu ditanya, kenapa tidak nyuri daging apa babi? Haram. Nah memangnya nyuri kambing itu halal. Jadi intinya maling saja masih bermadhab itu, masih. Saya punya teman di Jogja di pedalaman, kebetulan satu tempat kerja sama saya. Iku cerita, nak ngurmat babi ku ning jowo, wong tanggaku Gus nak ngurmat babi ning jowo, nak wedhus ning kandang. Kena apa? Mergo babi ora dicolong, Gus. Haram. Nak nyolong wedhus Gus, mergo halal. Jadi artinya itu pendidikan halal haram nganti maling wis ini. Itu nak setengah-setengah soleh nyolong itu nyolong pitik dan nyolong babi sing apit go mayuran. Pitik mergo halal. Ini cerita. Jadi intinya itu, nah wali songo itu di bab hukum itu memang berhasil. Nikah juga gitu. Meskipun mereka orang fasik, itu gak kepengen nikah itu gak sah, tetap kepengen nikah itu sah. Ayat juga gitu. Ini fatwa kulo sekaligus. Kulo nu nanti diundang mengakatkan orang yang habis duhur itu nanti ada ketoprak, tontonan ketoprak, bukan tontonan pacul goa. Dulu itu memang kulo nanti tampil Gus Mukit itu nama kesenian, pacul goa itu nama kesenian. Ya wongnya lucu tak Gus mungkin jam 09.00 ngangkat anakku, tapi mungkin batu dulu wonten ketoprak. Jenengan tak kon delok ketoprak Gus, kok takon ngangkat modal. Terus ya wong jenenge jam 09.00 nganti jam 12 itu kan wis ya sindene wis nang kono macam-macam nang kono lah sama jenis. Tapi kula kiai tenan dadi rapati terganggu. Kiai tenan. Kula kan kiai sufi ya fakih, nek sampean kan mutasawwif mutor. Tasawuf karena kepeksa SK tadi. Itu nggak boleh, ilmu kok mukroh itu nggak boleh mutor. Karena saya baca itu malamnya itu sering ngipi ketemu ulama-ulama dan saya sering baca malah yudroku kulluh la yudroku kulluh. Masyarakat itu seneng ketoprak, sampai juga seneng akad yang tidak sah. Pernah juga di tetangga desa saya ada orang mati karena oplosan, itu kayaknya soal saya, Gus saya datang nggak ke jenazahnya, kamu harus datang supaya jenazah itu dikelola ala Islam. Kalau orang-orang soleh tidak datang nanti dikelola ala orang fasik. Didusi mbak Arab itu terus piye, terus mendeme didekno terus piye. Jadi kamu datang jangan niati hormat orang fasik, tapi hormat syariat Islam, di mana jenazah itu muslim tetap wajib disesuaikan syariat nopo Islam. Nah hal seperti ini harus sampean kaji nanti. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh, al maisur la yasqutu bil. Jangan malah diajari tasawuf, bodoh kodok kodar, goblok kodok kodar. Malah harus mendingin ini. Kenapa kayak goblok? Sesuai rencana Tuhan. Repot sih guys.
Mboten iki kula wong ngandani Gus Sobi, wong ngandani sampean ra ros. Pokoke Mas yo jurusane tasawuf, pokoke dulang fikih mon Gus dicekoki fikih terus. Ya setuju nggih, jurusane tasawuf tapi ngajine fikih. Nek ora tazan dapo. Lho niku masyhur makalah iku. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf namung tafassaqa. Tapi wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah tazan. Tazan takut kafir cinta, parah gak jadi kafir. Gue tasawuf nemen-nemen rai-rai frustasi ini, jadi wah jadi wujud yakin. Rai-rai ini Gus ulang tasawuf tok, jadi wah jadi wujud. Gayanya fana susu yo, rodo beng. Tapi nak dilatih fikih, makmum masbuk, makmum muwafaq, ono makmum masbuk. Dekne iku istighol be iftitah orang mau coba Fatihah imamnya kadung rukuk juga ditoleransi mergo istighol bisunah anil fardi. Oh nak ngono mesti bingung orang arah dadi wahdate wujud mergo sinau iku tok wis bingung. Ana wong kadung sujud eling ora kunut kok balik kunut salate batal mergo tarkul fardi lisun. Oh serang arah dadi wahdate wujud. Nek rai-rai ngene diajari tasawuf. Ana wali pewasir didungani dadi beras. Wah. Bojone ngamuk ora ana nafkah pasir dungani dadi emas. Khayal kabeh yakin. Lho nak niru waline ra apa-apa, nak niru khayal ya. Bahaya Gus, kok rai-rai ini diajari tasawuf niku. Mboten maksud kula sing tasawuf tanpa fikih, iki cerita. Nggih ustaz-ustaz pokoke dicekoki fikih mawon, Gus. Pokoke mulang tasawuf seprapat jam liyane iku diulang fikih. Kon ngapal syarat rukune salat, mungkin ngomel dhewe pokoke. Bahaya mun pokoke bahaya aja. Ya wadah Imam Syafi'i itu memang bahaya karena tasawuf itu tadi, tasawuf dulu itu makanya masa-masa kita kayak disarang, tasawuf itu gak diajarkan sama sekali. Hanya Mbah Mun baca kitab tasawuf itu saja yang boleh hanya anak tamat aliyah. Ya di pondok-pondok gitu semua yang boleh itu hanya yang sudah tamat aliyah, tamat ini. Itu aja kiai ini mau rapati tenanan. Masih kiai sepuh ya baik gremeng, wis kabeh pengiran cung, wis dunya ora ono artine mbok. Oke, gremeng-gremeng sithik. Nek nak mulang fikih itu menahan. Syarat saya nikah. Yang jadi wali ahakul awliya taswid abun fa abu semua akhun sakit ngene-ngene semua itu menahan. Syarat saya nikah ngene-ngene. Wong wedoke kudu ora mahram, kudu kholiyatan minan nikah wa minal iddah. Wes pokoke itu menahan. Karena kalau kamu nggak sah nikah zina diancam-ancam sidik. Antas apa ora kowe kudu ridho. Mbek apa sing digarisno pengiran. Goblok kowe kudu ridho. Ora payu rabi kudu ridho. Makanya tadi kalau suwun pondok-pondok sini itu harus mengkaji fikih. Sing tenanan belajar. Lah soal kok tasawuf itu di hati saja. Atus kula nu nak salat ya standar fikih. Meskipun nanti artinya tasawuf. Allah gak wajib nampa salat. Allah ya faluma yas. Itu ya sudah sambil lalu aja. Ini tetap standarnya fikih. Makanya trauma-trauma cerita Husain Al-Hallad, cerita Siti Jenar, cerita macam-macam itu diantaranya karena fikih sama tasawufnya itu tidak imbang. Semenjak itu kiai Jawa trauma. Soalnya germondo kon mabadik fikih ya, kon belajar fasolatan, pokoknya fikih. Napa? Kalau setuju Gus Muhammad kepingin itu yo fikih. Dan ane tasawuf tompo ae. Nggih jelas ya kersane. Nah niki kula waos Musnadus Syafi'i. Kersane ngertos asline susahe dadi ulama. Karena memang ijtihad itu bisa ulang lagi, ijtihad itu dari lafaz-lafaz sing ihtimal. Saya ulang lagi dari lafaz-lafaz sing napa? Ihtimal. Kula waos ya. Akhbarona Malik an Yahya bin Sa'id an Sulaiman bin Yasar an Ibnu Abbasin wa Aba Salamah ikhtalafa fil mar'ah. Jadi dulu ya debat. Jadi yang debat tidak hanya LBM-nya NU itu enggak. Tapi juga dulu sahabat debat. Yang debat Ibnu Abbas sama Abu Salamah. Ikhtalafa fil mar'ah sing tanfusu ba'da wafati zawjiha. Tanfusu di sini bima'na talidu. Faqala Ibnu Abbas akhirul ajalain. Faqala Abu Salamah idza nafasat manane waladat faqad halat. Faja Abu Hurairah faqala ana ma abni akhi.
yakni Abbas Salamah. Jadi dulu debat itu ada yang bela, jadi yang debat itu ada yang pro, ada yang kontra. Yang debat itu Abbas sama Abu Salamah. Abu Hurairah datang, kamu ikut mana? Saya ikut ini. Misalnya saya ikut cabang Diwek, cabang Jombang, saya ikut Rembang. Gus mungkin saya ikut NTT. Gitu. Jadi dulu itu ya ada itu. Terus Faba'asu Quraiban Maula bin Abbas. Ya Faba'asu Quraiban Maula bin Abbas ila Ummi Salamah yas'aluha an dzalik. Faja'ahum fa'akbarahum anna qalat waladat Subai'ah ba'da wafati zawjiha bilayalin fa dzakara dzalika li Rasulillah faqala laha qad halalti fangkah. Jadi dulu itu ya adatnya kalau kiai itu ya kadang-kadang isin takut dhewe ngongkon wong. Ibnu Abbas punya tandalem jenenge Quraib. Nah, Quraib ini yang disuruh tanya Ummi Salamah. Ummi Salamah itu istrinya Rasulullah. Ummi Salamah cerita bahwa Rasulullah pernah fatwa tentang Subai'ah bahwa asal dia hamil meskipun suaminya baru meninggal kok dia melahirkan berarti idahnya selesai. Artinya yang ayat walladzina yutawaffawna minkum tadi berarti apa? Mukhtassoh atau makhsusoh selain hamil. Jadi kalau selain hamil idahnya 4 bulan 10 hari, tapi kalau hamil watul hamli berdasar riwayat tentang Subai'ah napa al-Aslamiyah. Jadi dulu itu yang ngaji ya susahnya seperti ini. Itu yang cerita debatnya Ibnu Abbas sama Abi Salam. Terus akhbarana Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Seterusnya terus su'ila anil mar'ah ya tawfa anha zawjuha atau yutafa anha zawjuha wa ya hamilun faqala Ibnu Umar idza wadu'at hamlaha faqad halat. Fa akhbarahu rajulun minal ansar anna Umar bin Khattab qala law waladat wa zawjuha ala saririh lam yudfan la halat. Di sahabat itu dulu kalau supaya hukum itu ekstrim ya ada provokatifnya. Mana ada lagi wis 16 dino. Kasusnya Subai'ah itu sudah 16 hari. Andai kan suaminya meninggal dan istrinya langsung melahirkan, suaminya belum dikebumikan, itu sudah idahnya selesai. Jadi bisa resepsi di depan jenazahnya. Jadi dulu sahabat ya ada yang cara ngendikan fikih itu agak provokatif. Law waladat wa zawjuha ala saririh lam yudfan halat. Ya karena sudah watul hamli. Ya, tadi kemungkinannya tadi saking nekate sing wedok atau saking ayune nganti wong kehilangan etika sosial. Mau nak elek wis ora usah idah, wis idah dhewe no. Otomatis no. Nah, saya ingin ilmu-ilmunya Imam Syafi'i seperti ini spesial tak baca. Jadi saya pernah ngaji Musnad Syafi'i, pernah ngaji kitab Ar-Risalah. Supaya sampean kalau maknani Quran itu tahu bahwa ayat itu kadang-kadang itu seakan-akan berdiri sendiri, padahal itu ada konstruksinya. Ada apa? Konstruksinya. Tadi misalnya walladzina yutawaffawna minkum, ternyata itu yang tidak hamil. Padahal ayatnya kan seakan-akan umum, siapapun yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya arba'ata asyhuri wa asyra. Sama wal mutallaqatu, asal mutallaqat ya tarabbasna bi anfusina salasata. Tapi nyatanya yang dawatil hamli ikutnya partai wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlah. Nah, hal seperti ini itu hamba harus ngaji. Kalau ini nggak dikaji ya tadi belajar tasawuf. Wong sementing hati ini. Sholat sementing eling pangeran. Eling pangeran terus lali rukuk sujud terus sholat model piye. Mulane jare wong fikih eling pangeran, nek pangeran wajib rukuk sujud terus eling pangeran tok ora jelas ilinge iku piye. Repot. Terus ini yang penting dari kitab Ar-Risalah tadi, naklul amah anil amah. Saya ulang lagi napa? Naklul amah anil amah. Itu Imam Syafi'i senengnya bukan main. Sampai kata beliau, jika itu sudah naklul amah anil amah, itu ada orang yang tanya, itu muta'assif atau muta'anid fiddin. Itu harus kamu lawan karena itu mempersulit agama. Misalnya begini, cara kula ya, andaikan saya boleh bermadhab, saya setuju jamaah itu syartus sihah. Pondok saya itu tidak saya wajibkan jamaah, tapi alhamdulillah banyak yang jamaah, hampir semuanya jamaah. Karena saya sering menteror mereka secara ilmu, saya teror. Kalau kamu sowan Mbah Mun saja sendiri tidak berani, sowan pangeran dewi melite temen. Soalnya tak kayak analogi yang lho kayak sowan kiai dewi ane rawani kok sowan pangeran dewi kok melite temen. Susu bocah-bocah ya isin tenan. Tanpa otoritas keamanan tukang takzir itu. Tukang ngecek kamar, senengane nak ziri wong. Mulane keamanan pondok kudu tobat. Wong kok golek salewo.
Gak boleh. Itu barokahnya niku Gus Sofi, tak omongi terus. Terus tak beri contoh fikih. Salat Siddatul Khauf itu salat paling susah. Salat dalam kondisi perang, dalam kondisi terancam. Tapi Rasulullah pun salat dan tidak sekedar salat jamaah. Padahal kaifiyah wangele ra karuan. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalat faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu. Terus fa idza sajadu falyakunu waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum. Itu kan susahnya kayak apa? Hadi salat Siddatil Khauf, dan normal salat yang normalnya itu harus tarkul jamaah. Makanya pikirannya Ahmad bin Hanbal, andaikan jamaah itu tidak syartun fi sihhatis salat, la tarokaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Siddatil Khauf. Andaikan jamaah itu tidak syarat sahnya salat, pasti Nabi meninggalkan jamaah ketika salat Siddatil. Tapi nyatanya Nabi itu melakukan. Ketika Rasulullah gerah sampai yuhada baina rajulain, ketika ke masjid harus dipapa 2 orang, tetap jamaah. Itu menunjukkan betapa ekstrimnya jamaah. Apalagi masyhur kan, kalau jamaah itu misalnya sholat tempat, misalnya gini, sampai nyupir dhewean sekali ngantuk tabrakan. Tapi nak sampean jadi penumpang, supirnya profesional, ngantuk angop mangan tetep tok nggon. Jadi sampean jamaah bareng wali kira walillah melok rombongan. Iya kan, masyhur kan ceritanya Syekhona Khalil, kalau beliau pas ibu diminta lah. Alkin marah buka, ya Cio, aku apa mulang, supaya yang kertakoi mendingan ngenteni rombongan. Maksudnya kira usah jawab kok ngenteni rombongan. Karena kalau satu bis itu yang dimintai pertanggungjawaban hanya supir. Kowe angop ngantuk tetap tujuan. Tapi kalau kamu nyupir sendiri, kamu harus tanggung jawab sendiri. Dan potongan nasib sial mesti guling, yakin. Jadi itu filosofi jamaah itu harus tertanam di hati sehingga nggak butuh tadi keamanan juru takzir tadi kayak. Nah keamanan malah seneng, nah orang yang salah gue kegiatan takzir dan repot ya. Nah ilmu itu harus dilatih seperti itu. Saya ulang lagi, ilmu itu harus dilatih seperti itu. Ilmu itu harus berdiri sendiri di atas khauf, di atas ketakutan, di atas. Terus fa'akom talak kosru antak suruh minas sholat. Dulu orang maknani qasr itu ya seperti di fikih, sholat 4 jadi 2, sholat apal. Tapi kalau Ibnu Jarir atau Bari maknani qasr itu begini. Ketika Siddatil Khauf itu ada qasrus sholat. Maknanya qasrus sholat itu yang dulu harus menjadi tidak harus. Misalnya sholat itu harus bersih dari najis. Tapi khusus Siddatil Khauf meskipun kamu hamilus saf dan saf itu ada dam makfu. Berarti syaratnya di qasr. Maksudnya aturan sholat yang harus bersih dari darah atau dari najis, syarat itu dihilangkan atau dicendak, dikurangi menjadi tidak wajib. Yang dulu syaratnya sholat tidak boleh salah suharokatin mutawaliyatin, sekarang dihilangkan bahkan boleh fauqa salas. Itu cara Ibnu Jarir. Jadi antak suruh minas sholat bukan sekedar jumlahnya 4 menjadi 2, tapi qasrus syurut wal wajibat. Yang dulu syarat menjadi tidak syarat, yang dulu wajib menjadi tidak wajib. Itu kalau tidak ilmu tidak bisa. Tapi nak mau mengkaji tasawuf malah takok perang supaya menang mau coba ya. Terus mau coba hizib apa ya. Saya takok jausan mbek Saifi mandindi. Wolfun takok santri ngoten. Gus, jausan mbek Saifi mandindi. Tak jawab, ya mandi sing disembadani pangeran ngono teman. Takokne Gus. Gus gak ada hizib nasor. Dari mandi ku sisip nasor. Ya mandilan semua cokwe ramandi ya. Aku mau coba Ja'azidun, bagi mau coba hizib cek mandi aku Ja'azidun. Itu dulu kan ceritanya keramat-keramatnya guru kan. Ada orang sering kecolongan, kemalingan semongko atau apal sering kemaling. Matur saya Khona Khalil. Kebetulan beliau pas ngajar koma zaitun. Dia mau ditulis, tulis koma zaitun. Iku mulai malingnya ngadeg terus nih. Padahal gak usah tunggu, ditulis. Ternyata kertas dibuka mau koma zaitun. Jadi sementing sing maca ora. Saya mohon lah, jadi ini saya bentuk penghormatan kula kalian keluarga besar Yai Anwar dan Tenah. Niku ilmu itu segala-galanya, terutama fikih. Ya tasawuf itu ya lewat saja, makanya guru-guru kita ngajarin tasawuf itu biasanya habis mau boyong diajarkan. Saya ngaji Mbah Mun Hikam itu ya setelah
setelah jadi ma'arif, pinter lah namanya. Sampai sekarang saya itu sinau tasawuf itu ya hanya hikam. Ikhya itu 4 juz yang tak sinau ini ya fikihnya. Saya pernah khatam Ikhya, tapi yang tak sinau ini fikihnya. Kamu jangan kira Ikhya itu hanya bab tasawuf, malah banyak fikihnya. Gitu Gus Win. Berhubung sing maca ora khatam, ora tau ngaji kok nyimpulno. Ikhya iku tasawuf tok, tasawuf buahmu ngaji ora tau. Sampai lihat Ikhya itu dimulai bab-bab fikih semua. Sampai dulu bab haji, bab ada semua. Mbok cucu kok wong terkenal. Wah, anggere ngaji Ikhya itu tasawuf dhuwur. Sing ngomong ku ya ora iso maca. Wong macane mudhafilah diwaca rafa. Lha takoki, ayo coba orang-orang sama tanya, namun Ihya Ulumuddin apa Ulumuddin? Enggak sing akeh. Ngaji apa, Kang? Ihya Ulumuddin. Jari Imam Ghazali piye ana mudhafilah rafa. Itu sudah spontan kayak konsensus nasional. Wong sing alim-alim lah yo takoki, maos napa pasanan Ihya? Jadi saatnya nasibnya mudhafilah ning Ulumuddin. Itu wis koyo konsensus. Ayo ana sing maca Ihya. Oh, mboten enten gitu. Sing maca Ulumuddin ditakoki lho. Kang ngaji apa? Sing ustaz lah. Ihya. Suci Ulumuddin. Lho nak kula mergo melok sing goblok, gebebo goblok. Nak sing goblok tenan ya akeh. Atau yang terakhir kalau cerita ilmu malih, ada ilmu yang nggak bisa dihindari dan ini fatwa saya berkali-kali. Quran itu kalamullah, seorang lagi Quran itu, tapi tanpa lewat ulama, kamu pasti salah. Orang kok mungkin salah, pasti salah. Ketika seorang Imam Suyuti, Ibnu Jarir atau Bari, semuanya mufassir mesti ngendikan, wa yuqaddaru qabla qauli ta'ala iyyaka na'budu qulu. Itu kata sandi, kata kunci. Nak Quran itu kalamullah, kemudian Allah ngendikan yang Kanjeng Nabi iyyaka na'budu terus piye? Fa inna Allah wal ma'bud. Mosok Allah ngendikan yang Kanjeng Nabi iyyaka na'budu. Bisa kamu bayangkan kan fatalnya makna itu. Tapi kalau kamu ngaji sama ulama, hadza qaulullah sing tasyri'an li nabiyih iyyaka na'budu ya bener dawuh Allah, tapi minangka wis diulangno ning Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi disuruh ngulang. Makanya berarti ketika Allah ngendikan iyyaka na'budu kalimatnya gini kira-kira, ya Muhammad qul iyyaka na'budu. Terus Nabi mengulang iyyaka na'budu. Lah langsung dawuh Allah ning Kanjeng Nabi kacau mboten. Mosok Nabi ma'bud Allah abid. Nah hal seperti itu kalau kamu tidak ngaji tidak bisa. Kowe nak mau belajar tasawuf tok, kasih hati Fatihah. Nak diwaca ping 7 untuk bojo ayu, nak ping 100 untuk bojo rondo, nak untuk wah ya repot. Nak kere dadi sugih, ana tambahan iku tampung mergawe ono bar. Dadi Fatihah iku dienggo pemalas-pemalas niku. Arepe wiridan sugih tampung mergawe. Kita ulang lagi ya. Ihdinas siratal mustaqim juga ngalami hal yang sama. Fa kaifa yatullah bitolabil hidayah. Masa Allah donga ihdinas siratal mustaqim. Mau tidak mau harus kamu ngikuti cara pandang ulama. Wa yuqaddar qabla qauli ta'ala iyyaka na'budu terus qulu atau qul. Nah, baru soal makna, baru setelah itu makna menjadi sah. Jadi kira-kira kalau Allah ketemu Nabi Muhammad, kira-kira ya qul ya Muhammad iyyaka na'budu. Terus Nabi ngendikan iyyaka na'budu qul ya Muhammad taliban ad-du'a atau da'iyan ilallah ihdinas siratal mustaqim. Fayaqulu Nabi ihdinas siratal mustaqim. Jadi ku qaul wahi ta'ala yang sudah ditatbik atau menjadi miliknya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kamu tidak ngaji fikih tidak bisa. Kamu kira fikih itu hanya halal haram enggak? Ilmu tafsir juga namanya fikih karena fikih itu mutlaqul fahmi, mutlaqul ma'rifah, itu jenis fikih. Makanya di Quran ada ayat apa? Ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa. Ma nafqah maknanya tidak paham. Dan orang kalau sudah alim fikih seperti ini itu pasti wali. Tadi tidak usah daftar, tadi kan kata Gus Mu'id sudah wali. Wasilah mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Udah ada usah mafhum mukhalafah, banyak tersangkanya nanti. Berarti kalau tidak pinter ya lam yuridillah bi khairan. Udah ada usah mafhum mukhalafah, nanti banyak tersangkanya. Loh, Mbah Mun itu guru saya, bapak ya guru saya. Mbah Mun itu kalau sama orang alim itu enggak pernah nyalahkan.
Kulo nuntung pondok ya dibeling saenake dhewe. Tapi Mbah Mun kalau orang hormat, masuk santri nak alim dihormat. Pernah ada teman saya itu ya rontok-rontok hasud, rontok mervokasi. Nah, Gus Pak jenengan baro, padahal ya saenake dhewe. Wong dipilih pangeran ngalim, iku yuridillah bi khairan. Terus ki ape opo ya? Wong pangeran wa yuridillah bi khairan kok aku wani. Iki cara Mbah Mun. Cara sampean alim aku ra wani yakin. Berhubung ra alim wis tenang. Piye-piye wong alim yuridillah bi khairan. Sampai saking ekstrimnya Mbah Mun ini yang agak enggak lazim. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil. Itu kan umumnya ulama itu dipakai tahdzir supaya orang alim itu ya'malu bi ilmi. Kalau kata Mbah Mun ndak, malah enak nang bar. Jadi wa'adzabun min qabli ubadil wasan nak cara Mbah Mun. Dan saya dulu di eskal Gus Sofi bareng tak cari itu ada. Zaman kalau enggak percaya nyari di saranya Burdah yang dikarang Imam Bajuri. Ada yang baca Bajuri. Kalau aku mau coba juri, anggap ra alim ngenyak uang. Kalau mau coba kitab wis akeh Kang, ora ijek kuliah ngene iki opo. Ini mboten niat ngenyak tasjen supaya sampean nyaingi kula. Hasud sing Islami. Hasud Islami wa la hasada illa fis. Jadi kamu harus hasud saya. Saya ingin alim enggak Gus, hafal Quran, ngerti tafsir. Itu harus dihasuti, wajib itu. Nabi sudah ngendikan la hasada illa fisnaten. Kamu tidak boleh hasud kecuali dua hal ini. Malah ke hasud be kancamu sing dibojo ayu rondo sugih. Iku hasud gak islami ngono. Hasud itu hasud be aku Gus Sofi, ben alim kok Gus Sofi, ben alim Gus Ba, ben Mersi kok Gus Sofi, Gus Samuet. Hasud itu ada yang Islam. Saya ulang lagi ya. Jadi dalam hal-hal saya ulang lagi, dalam hal-hal seperti itu harus bersama ilmu lah. Ya napa harus bersama napa? Harus bersama ilmu. Kalau ndak habis kita. Kata Mbah Mun, saya teruskan. Cara Mbah Mun ngeten Gus, mingko beli badul san. Soal dulu sekali. Malah penak nang mlebu swarga. Dadi didhisikno hisabe benang bar. Rasa baca di Ihya termasuk di Ihya. Saman kalau enggak percaya cari di Fadhailul Ilm atau Fadhailul Ta'lim. Itu wong alim sing taduru aktabu, fatan daliku aktabu. Orang alim yang jadi karoha itu jadi tontonan di neraka karena dia layak malu bi ilmi, itu kayak tontonan itu di Ihya Gus, itu ceritanya diteruskan ketika sudah jadi tontonan itu. Terus pertama Mbah Mun guyon wong alim iku barokah ning donya yo ngibur wong akeh, tekan ning akhirat pun neraka yo ngibur wong akeh, mergo mubeng-mubeng dadi delokane wong akeh. Pertama Mbah Mun guyon, lama-lama beliau neruskan. Memang ini Mbah Mun benar, di Ihya itu diterangkan akhirnya Allah ngendikan gini, inni lam addo ilmi liu adzibah. Aku nganti dako ilmu ning atine ndek niku ora kepen aku nyiksa. Wis lereni siksane wis cukup, saiki kon mlebu swarga. Nah, kebetulan yang cerita hadis ini wong-wong bodoh sing kepen roh wong alim ku disiksa. Mergo ndekne ditakdir bodoh, dadi golek salah wong alim. Sajane riwayate ana terusane. Ana terusane terus diselesaikan. Sampeyan cari di Khasyatul Bajuri. Mu'adzabun min qabli ubadil wasan, ini cara tasri andil hisab supaya hisabnya cepat selesai. Jadi itu dianggap madeg bukan dam. Piye-piye mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Wis piye-piye ilmu tok wis barokah. Makanya Abu Hurairah ditanya, bagaimana dengan periwayat hadis yang tidak bisa ngamalkan hadis itu? Kafa biriwayah ilman wa amalan. Dengan hadis itu diriwayatkan kowe ra iso nglakoni itu menjadi master ilmu. Misalnya kados kulo misalnya kulo kita kok Gus Jumatan wajib atau ora? Wajib. Jangan kok ora Jumatan? Ya aku fasik menyang ora Jumatan. Paling enggak kan jadi hukum bersama nak Jumatan wajib, tariku Jum'ah fasik. Ilmunya masih jalan. Timbang ke Jumatan tanpa ilmu jebule niate iku gak bener. Ilmu itu sudah berdiri sendiri. Paling tidak misalnya innamal amalu binniat sodako Rasulullah. Lah kowe niatem kok elek, iku urusanku, tapi tetap innamal amalu binniat. Jadi Mbah Mun tuh saking senengnya ilmu sampai berkali-kali ngerti. Sampai lihat di Ihya di. Karena orang alim wis kesel. Jadi kamu jangan ngira terus apa fa'alimun bi ilmihi lam ya'malam mu'adzabun min qabli ubadil wasan itu terus selesai di situ ndak wonten terusan. Sampeyan kalau enggak percaya lihat di Ihya di Fadhailul Ilm itu Allah terus neraskan iku aja dadi tontonan piye-piye aku ndak kok ilmu ning ndekne wis tak pilih wis saiki tak sepuro siksane wis cukup dilbono swarga.
Karena innama yakhsyawuha min ibadil ulama tadi. Dia itu tersiksa kalau orang makan ayam tiren, dia tersiksa kalau nikahnya orang tidak sah, dia tersiksa kalau janazatul muslim itu tidak dikubumikan secara benar, tidak dimandikan secara benar. Artinya dia punya komitmen terhadap agama ini meskipun dia sendiri fasik. Ya kayak tadi misalnya ada orang mati oplosan itu geger. Kiai yang kampung situ datang ke saya, Gus ini kula nyolati mboten matine oplosan. Diwe salati niati nekani prosesi janazatul muslim. Karena kalau kamu tidak datang nanti mereka punya cara sendiri dan itu bisa bahaya. Makanya masyhur Imam Nawawi fatwa kalau ada orang fasik meninggal dengan cara yang tidak benar misalnya bunuh diri, orang Islam di situ tetap harus datang supaya tetap dikelola ala apa? Islam. Jadi ini ilmu. Lalu saya ulang lagi, lalu kamu sederhanakan pakai tasawuf, kabeh kersane pangeran ngene. Makanya kata Sayyid Abdul Al-Haddad, isnadul masyiah itu juga dakbul kufar. Orang kafir ngomong wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Jadi isnadul masyiah itu ya kelakuane wong kafir. Malah nak ning surat Yasin lebih ekstrim. Ada orang kaya, orang kafir disuruh sedekah sama orang melarat. Kalau saya sedekah ke dia itu merusak rencana Tuhan. Sampai dia miskin, memang Allah merencanakan dia miskin. Kalau saya mengkayakan dia merusak rencana Tuhan. Jelaskan wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu bi anutimu sing man law yasha'u atama hadza lam yat'am li annahu arada wa bidzalik pamata nutimu berarti ngerusak rencana Allah. Jadi nak kowe nuruti ngono aku bodoh rencanane Allah, nak kiai ku minterno kiai perusak rencana Allah. Iku kafir ngono iku, perilaku ngono iku koyo wong kafir. Ya kan sampean nak ngaji Yasin lho. Lah sampean nganti ra paham mergo mau golek kasihate. Oh iki diamuki terus Gus Muid kersane tasawufe rodok rusak nganggo fikih. Wa idza qila lahum anfiqu tasqala alladziina kafaru lil ladziina anut imu ana ta keinginan kita. Man ing wong lau yasha ulamun ngersano sapa Allah atamah mongko maringi dar sapa Allah ing man. Mosok aku ngekek mangan orang, saya ngasih makan orang yang dalam rencana Tuhan memang dia gak dikasih makan, makanya saya tidak mau nanti merusak rencana. Artinya gini, isnadul masyiah itu tidak ada busolihin terus, enggak. Kalau orang soleh isnadul masyiah karena merasa dia maghur, dia mutor Allah yaf'alu ma. Ya kalau orang soleh isnadul masyiah karena masya Allah kana wala masalam. Tapi kalau isnadul masyiah orang tidak soleh itu dipakai khilah, dipakai justifikasi. Digoreng ya, cara politik digoreng tadi. Ya iki terakhir serah oleh ngundang nek haram niki mergo kula nuwun usulah ning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa pencerahan dari Gus Bahak. Ini kok pun diringkesi Gus. Berarti nggak boleh tanya anak-anak ini. Apa? Saya tanya boleh. Boleh. Satu aja. Nggih. Tapi liane tak kok kiai ini. Nggih. Tidak akan saya simpulkan. Kesimpulannya adalah bahwa setunggal mawon. Kesimpulannya bahwa Gus Bahak melihat sampean ini untuk jadi wali kok katanya petang. Tapi kalau untuk jadi orang alim kayaknya masih ada harapan. Jadi oleh karena itu ngajiyo sing mempeng. Oke. Bon, monggo saya beri kesempatan untuk bertanya. Satu. Oke, Bon, berdiri langsung. Tingkat padat yang jelas. Berdiri. Aku kiai mulo tak kok. Masa wong lanang kon nidah barang ini. Tapi asobae lanang malah untuk akeh akhirnya. Tidak jelas tapi untuk akeh. Oke. Berikutnya lagi wis. Ayo penanya.
kata mujibah Kamu cekap, oke, ayo cepat. terakhir Terakhir, Bang. tapi ngadeg Ngadeg. Durung takok wis grogi iki ya apa ya? Namanya siapa namanya? Dari Pemalang. Pun paham, Gus Bah sudah paham pertanyaan ini bahwa tolak di Indonesia baru dilegalkan kalau sudah ditetapkan oleh KUA. Pengadilan. Sama. Yang pertama tadi namanya siapa? Oh, Nafis. Jadi begini Nafis ya. Tadi yang pertama tentang iddah ya. Kamu ngaji fikihnya sudah ngaji apa saja? Wah, bu error gitu sudah kadang nggak tahu gitu. Jadi gini loh, iddah itu kan takut ikhtilatul. Jadi filosofi iddah pertama, dengerin ya, takut ikhtilatul apa? Ansab. Misalnya saya beri contoh ya, misalnya di Indonesia ada orang namanya Sri atau Dwi, malamnya dijimak suaminya, kan diantara syarat kebaikan tolak itu tidak boleh fituhurin jama'ah fihi. Dengerin ya, tidak boleh di masa suci yang malamnya masih dijimak. Memang kamu harus ngerti fikih betul, makanya ini tasawufnya itu sambil lewat saja, harus fikihnya terus minimal kayak saya ahli fikihnya, tangi turu tak fikih iso saking ngotok ya. Ini bukan sombong supaya yang hasud semangat, supaya tadi la hasada illa fisnaten tadi itu. Jadi tolak bid'ah kalau ditakrib kan ada tolak sunni, ada tolak apa? Bid'i. Yang bid'i itu kan diantaranya tolak fi khaidin karena memperpanjang iddah sama fi tuhurin jama'ah fihi. Umumnya orang cerai itu mangkel gak? Tidak, jawab saja biar mangkel gak? Umumnya orang cerai itu konflik gak? Konflik. Bojomu iku bengi mbok jima. Esok mbok pegat, mergo tukaran perkara pecel mbok pokoke esok mbok pegat. Kayak apa? Mangkelnya itu. Dia harus terceraikan oleh kamu, iddahnya harus 9 bulan. Jadi wis pegatan harus ngandung orang yang dibenci, keriting iki misalnya. Keriting ngendek, kere, pesek. Lu bayangkan kalau kamu seorang perempuan wis dipegat harus nanggung weteng hamil orang yang digedingi. Tiap dalu tuh ngomong kok bapak artinya kalau apa nyerai itu harus ada jaminan baru atur rahmi supaya itu enak lah. Cerai terus suami istri tadi tidak terkait sama suaminya karena enggak artinya nah kedua ngel-ngel orang banyak ngel-ngel itu begini malam dijima ya misalnya sing lanang jenenge Zaid sing istri jenenge Sri malam dijima terus Sri ini bisa bohong karena mangkel sama makhluk jenenge Zaid terus dia pura-pura ada hamil. Jika kalau dia pura-pura ada hamil iddahnya kan itu partai dzatil akro berarti 3 kali masa nopo suci padahal hakikatnya terus dirabi Amr misalnya lah dari Abi Amr ku anaknya itu luwih mirip Zaid macam produknya Zaid itu kan ribet makanya harus ada iddah untuk memastikan baru atur rahmi makanya disebut Allah paling duka sampai ngendikan wala yakhillul lahunna ayyaktu
yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, itu taruhannya in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Nak pancen kowe wong wedok sing duwe iman, aja geman menyembunyikan yang di kandungan kamu. Meskipun itu dari suami yang kamu karena akibatnya fatal. Bisa diisnadkan ke suami kedua. Nah, artinya karena iddah itu terkait bara'atul rahmi, pasti ya hanya perempuan, bukan masalah adil tidak adil. Memang ya kaitannya sama perempuan. Hamil perempuan. Nah, ini kalau isnadun nasab, ini kan terkait tadi, ya kan? Kalau sudah dijima kan, terus nanti andikan tidak ada iddah, ini bayangkan kan, iddah kenapa wajib? Andikan tidak ada iddah kan berarti apa? Malam Senin dijima Zaid, setelah pagi cerai, misalnya nggak ada iddah, Selasa dinikahi Amr, cerai lagi, gang 3 hari dinikahi siapa gitu, terus nanti jadi anak, ini anaknya siapa itu? Ya anak Ramban itu. Jadi makanya iddah itu awal disyariatkannya itu untuk memastikan bara'atur rahmi, awal disyariatkan ya. Meskipun setelah itu ada ta'abud. Ta'abudi itu artinya meskipun terbukti suaminya di Malaysia nggak pernah pulang, nggak pernah kumpul, ya tetap diidahkan karena ada unsur apa? Ta'abud. Tapi tetap awal-awalnya itu ada filosofi bara'atur rahmi. Makanya ada ayat wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin tadunaha, karena di situ nggak perlu ada bara'atur. Ya jadi makanya ini lagi-lagi jurusannya fikih ya Gus. Supaya lah ya makanya ilmu modern kan bisa bohong. Yang jamin kalau tesnya itu, taruh saja misalnya perempuannya tadi kaya, Pak dokter ngomong nah aku wis bara'atur rahmi. Jadi kalau teknologi itu canggih, tetap aja manusia itu bisa memainkan teknologi. Ya kan bisa kan? Atau karena yang dipegat tuh cantik, terus wong lanang sing pecundang-pecundang, tak bayari dokter ya, tak kon ngomong bara'atur rahmi. Kamu jangan terjebak gitu-gitu. Pokoknya hukumnya Allah Ta'ala itu satu, ada illatul hukmi yaitu bara'atur rahmi, dua ta'abud, atau dibalik lah ta'abud dulu, dan ada hikmahnya yaitu bara'atur rahmi. Tapi yang jelas itu memang tadi takut ikhtilatil ansab. Makanya kalau sama ngaji fikih itu kan tidak boleh menceraikan fi khaidin karena memperpanjang apa? Ya, atau fi tuhurin jama'aha fihi. Itu malah lebih panjang lagi kan? Saman bayangkan kalau jadi perempuan, saman cuantik jadi perempuan, dibucu welek mangkelno kere. Ape megat jimak sik. Wes mangkel jebule ngandung celek iki. Wah. Kayak apa tersiksanya itu? Wes ngono bayine bandel Gus, 9 wulan gak lahir-lahir. Wes ngono bareng lahir persis bapake. Waduh. Kayak apa itu mangkelnya? Nah, kalau pertanyaannya tadi yang siapa tadi namanya? Lutfi itu begini. Makanya butuh kultur santri kayak di Rembang, di Jombang, di semuanya lah. Kalau saya boleh bangga ya terutama di Rembang, kalau saya boleh bangga. Kalau Gus Bobi ya terutama di Jombang, terserah. Orang harus bangga dengan daerah masing-masing. Saya itu merasakan pernah hidup lama di Jogja, di Jakarta, pernah saya kerja di Jogja, di Jakarta. Memang kita harus syukur punya daerah kayak Jombang, kayak Rembang, atau Jakarta, Jogja yang daerahnya orang alim. Itu begini, kalau di kampung-kampung Gus ya, ada orang diceraikan suaminya karena sudah sohat tolak, ya tidak satu rumah, ya normalnya sudah tolak. Dia ngurus di pengadilan hanya administrasi. Tapi hukum-hukum dia tidak jima lagi, tidak serumah lagi itu sudah jalan. Tapi kalau di kota sebagian yang enggak daerah Islami memang ngeri. Jadi saya pernah mengalami satu pertanyaan begini, agak ekstrim. Ada istrinya PNS Gus Muid. Karena dia tercatat sebagai istrinya, kalau suaminya meninggal kan tetap dapat pensiun, santunan dapat pensiun. Singkat cerita itu karena tolaknya itu belum resmi Gus, dia tetap dapat santunan atau pensiunan tadi. Padahal hakikatnya sudah mutolakoh, tapi kalau dia lapor, hilangkan kan dari daftar pensiunan. Ketika tak tanya, lah kamu kok mentolo corong Jawa, cek mentolo nih mangan uang gitu. Kok tega makan uang itu? Kan saya belum dicerai. Jadi memang belum, kalau benar-benar belum dari pengadilan itu memang ya merasa belum dicerai. Padahal sudah ditalak. Nah, jadi memang di balik hukum negara itu harus ada kultur supaya
Hukum negara hanya untuk apa? Administrasi. Jadi kalau di kampung-kampung kan kayak di daerah Jombang, daerah-daerah yang ditunggoni kiai, kalau sudah dicerai meskipun pengadilan belum apa, wis gak goncean, wis gak saoma, wis. Udah golek ancang-ancang, sing lanang golek ancang-ancang, sing wedok ya. Makanya pentingnya kultur di situ. Ya kayak di daerah, ya tadi saya contohkan, saya tuh heran sama Wali Songo, kagum di situ. Wong fasik wae kepengin nikahi anak Isa. Saya tuh sering nikahkan anaknya orang yang nggak sholat, nggak puasa. Tanya, lah kenapa kamu masih suka kiai? Ojo lek Gus nak nikah kudu sah, lek ben sampean anak putuku dadi wong saleh. Sing fasik aku tok wae. Semuanya ingin mengakhiri kefasikannya, barokahnya Wali Songo itu telaten. Jarang loh orang fasik tulan di Indonesia itu jarang. Prasolan ketemu kiai cium tangan. Kenapa cium tangan? Bentuk barokah. Sehingga barokahnya itu semua, rata-rata tua itu tobat karena ada sisa-sisa hukum yang terus dijalankan kayak mahabbatus sholihin, mahabbatul habaib, ya setiap saat bisa aja dikasih hidayat sama Allah karena amalnya tetap jalan. Wong ra salat nyumbang masjid atau kowe napa ora tau salat. Ramiku wis digo salat terus Gus. Pertama aku mangkel, sesuai gang rong tahun ya tobat ya salat ini. Mosok Gus sing salat ramiku tok bathuk ora tau salat. Jadi Indonesia itu memang agak unik. Jadi masa-masa fasik itu kesolehan ya rodok jalan dulu Gus. Hingga haram-haram di Indonesia itu terkenal Gus. Misalnya orang fasik, ya orang arah aneh-aneh terus keluarganya diadep nongetan, ya ndak. Terus didusi ambek arak, ya ndak. Amati tuh boleh kiai, nikah ya boleh. Ya. Nah ini harus kita pertahankan. Jadi ada sistem sosial yang harus kita pertahankan. Ya soal dia ada sholat ya salah dalam hal gak sholat, tapi dalam hal nikahkan anaknya ngundang kiai harus kita dukung. Makanya daerah-daerah yang ada kiai tadi guys, kalau sudah ada cerai ya cerai aja, secara perilaku cerai. Meskipun administrasinya nunggu apa? Dan saya punya beberapa santri yang jadi hakim agama. Nasihat saya mesti gini guys. Meskipun Anda jadi mediator di pengadilan, tapi tanya dulu iqa'ut tolak tanggal berapa, sehingga jangan ada mediasi setelah idahnya selesai. Kadang kan berlarut-larut mediasi dan hasilnya mediasi malah idahnya sudah selesai dan ngiranya itu kayak belum tolak gitu guys. Makanya saya sering nasihat, pernah ada komunitas hakim agama rombongan mungkin hampir seluruh Indonesia lah soal saya minta nasihat Gus, ini hakim agama nasihatnya gimana? Saya bilang jika Anda mediasi orang cerai tanya dulu iqa'ut tolaknya tanggal berapa, jangan sampai mediasinya itu ngelangkahi masa iddah selesai, karena kalau iddah selesai itu total jadi ajna, iya, jadi tidak ada wabu'ulatuhunna ahakku apa birodihinna, tidak ada tolak ruj'ah lagi, sudah selesai. Jadi orang alim itu harus ngalahi ya minimal soleh lah, kayak aku lah minimal. Jadi orang alim itu ngalahi minimal ya saya bilang, kalau sampean mau ngelangkahi makom saya ya monggo, itu sudah minimal. Saya itu bisa gini itu barokahnya Mbah Mun. Mbah Mun itu belum pernah nggak akrab sama ketua KUA setempat. Saya itu mesti akrab Gus, niru Mbah Mun. Mbah Mun itu kalau sama KUA setempat itu akrab. Karena itu yang menjaga nikah kata Mbah Mun. Sekarang saya niru, setelah akrab ya memang betul. Problemnya orang nikah banyak, ada janda cantik. Kaji-kaji rodok kacau aslinya. Nembak ini loh. Dia dinikahi kaji-kaji. Kon megat ragelem. Tapi ya di barno. Suatu saat janda itu lapor ke naib, "Alah Pak, aku nikah nombek yang lain." Nah, tapi kamu kan punya suami. "Alah Pak, bujurah resmi wae, anggapnya ra ono." Yes. Nah ini cerita betul. Ini yang cerita naibnya. Ya gara-gara cantik terus gampang payu rabi gitu. Lah sing kajimu tak telepon, "Kowe ojo fasik nemen-nemen to. Nara cocok ya dipegat, ojo fatadzaruha kal malak." Jawab, "Eman iku." Kowe pot. Artinya ternyata Gus, si naib tadi meskipun atas nama hukum negara gak tercatat, itu gak berani nikahkan karena dia tetap dianggap imro'atun tahta zauj. Dan nyon saya dia cerita, "Aku Gus nak nuruti donya sering Gus dimingi-mingi mau disuap apa, tapi saya aku tetap wedi Gus mbun rokok ora enak jare." Nah, itu barokahnya tadi ada hukum negara, tapi bersamaan dengan itu ada fikih Gus. Kalau dia mau nakalan kan nikahkan saja untuk duit. Karena dimingi-mingi, nggak tercatat. Ini nyatanya itu nggak mau.
Jadi saya mohon kiai-kiai itu juga harus mau dekat naib. Jika kalau ada problem-problem gitu masih dipandu apa? Itu banyak di Indonesia. Sampai saking seringnya lapor pulau sama, sing tok gaji gue, sing kangelan aku. Ya kadang-kadang metu ra ikhlas gitu. Tapi wong wis bakat wali ya mesti tok ra ikhlas itu mesti. Faltah lah, faltah. Tapi saya syukur. Jadi itu bangun tuh mesti dekat sekali. Bangun tuh mesti dekat polisi. Kalau dekat polisi alasan pesan beliau narkoba ning dindi ku sini nangani polisi. Ya ayo ra iso. Narkoba bandar narkoba ning perbatasan ngene yang bisa. Nangani itu ya BNN. Beliau akrab polisi. Dan nangani kejahatan. Ya maksudnya beliau kan suka lihat sesuatu dari sisi positifnya lah. Naib juga gitu. Kalau nggak akrab nanti kalau ada muskilah fikih, ada muskilah itu kita nggak bisa mandu. Tapi kalau akrab kan kita ditanya, kemudian kita mandu. Ajine mau tenan Gus. Oh, aja lek Gus aja kon mekat wong ayu Gus. Tapi ora tau mbok menapa kok ingin. Gus tak Gus aja melok-melok iku ora. Ya akhirnya solusinya lucu kan. Si perempuan tadi tak provokasi, ya nek ono rafa wae. Ya ora iso lek Gus gak resmi. Waduh, sakake kan. Tapi barokahnya itu orang-orang yang anak ayu itu terus rodok wedi Gus, nak disiri kaji-kaji sing rodok ngono-ngono iku. Kok nak disiri kiai ra roh Gus. Mau cerita kaji-kaji ra roh. Ya saja saya mohon aja, fikih itu harus antuhri qalbin. Sampean fikih itu antuhri qalbin. Di ngotok lah. Terus yang terakhir menyangkut jima firrojiyah. Sampean pakai i'ana saja. Sebetulnya tolak itu jelas pakai sighot. Ya saya ulang lagi, tolak itu pakai, karena nikah itu pakai sighot, harusnya tolak itu pakai sighot. Normalnya rujuk juga pakai sighot. Tapi jika iddahnya belum selesai kok suaminya lali wis bar megat isuke bengi kelon meneh jima, itu coro i'anah lil khilafis syahir fi khusuli raj'ah bil jima. Karena trennya orang Islam kan takut zina, sampai dia jima berarti niat apa rujuk. Ya walaupun itu lali ya penting, itu lali itu penting. Ya karena mau tidak mau, karena memang ar-raj'iyah fi hukmi zaujiyah. Karena orang posisi tolak raj'i itu fi hukmi zaujiyah, dan banyak ulama yang mengatakan ketika suaminya jima dianggap apa? Rujuk. Asal tadi ya fil iddah dan bentuk tolaknya raj'iyah. Karena hukum dasarnya kan wa bi'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu apa? Islam. Ya kamu fikih itu harus ngotot. Minimal kayak saya, minimal gitu sudah. Ndonga tengah bengi kepennya ini Gus Pak. Ndonga nganti nangis. Wis sak diguyu malaikat lah, wis pokoke ndonga. Ya mestinya diguyur tapi gak apa-apa lah. Pokoknya dalilnya la hasada illa fisnaten. Rajulun ono semua cara rajulun, tapi di tek-tek hadis rata-rata bacanya rajulun, berarti jadi khobar dari mubtada mahdhuf. Normalnya rajulun karena la hasada illa fisnaten. Rajulun atahu wa humalan fasallatahu ala halqatihi fi sabilillah. Wa rajulun atahu wa Qur'an fa wa yaqumu bihi ana alai. Alhamdulillah, itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.